Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rasid Hendy, di channel kesayangan kita, channel Rasid Hendy. Channel dengan moto terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama, hadir kembali. Dan topik pembahasan tayangan video kita kali ini adalah yang berikut ini. Topik tayangan ini adalah salah satu bagian dari topik video yang ditayangkan di channel Rasid Hendy ini. Jadi pastikan sahabat sudah menjadi sahabat dari channel Rasid Hendy ini dengan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah. Kemudian pastikan sudah dinyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan update terbaru terkait dengan topik tayangan video di channel Rasid Hendy ini. Dan agar manfaat dari tayangan video ini dapat bermanfaat untuk sahabat di luar sana, kami mengajak sahabat semua untuk menekan klik tombol like atau suka dan share atau bagikan tayangan video ini ke media sosial sahabat semua. Kami berharap sahabat semua dapat menikmati tayangan video kami ini. Untuk itu, mari kita saksikan tayangan video berikut, tapi setelah yang satu ini. Oke, halo sahabat. Baik, melanjutkan series video kami sebelumnya mengenai topik bagaimanakah cara melakukan audit internal sebanyak 5 edisi yang sudah dapat sahabat saksikan. Dan untuk sahabat yang belum menyimak 5 edisi video kami sebelumnya, kami sarankan untuk menyimak kelima edisi video tersebut agar sahabat mendapatkan pemahaman yang baik mengenai topik ini. Dan setelah mempertimbangkan beberapa hal agar 5 edisi video sebelumnya tadi ada contoh-contoh bentuk dan caranya seperti apa, maka akhirnya kami luncurkan kembali edisi simulasinya dalam beberapa bagian judul video. Sahabat bisa terus memantau video-video simulasi internal audit tersebut di channel Rasid Hendy ini. Adapun bahasan video simulasi internal audit kali ini adalah mengenai bagaimana cara untuk melakukan opening meeting. Untuk itu, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Baik, berikutnya adalah terkait dengan PDCA, proses aktivitas internal audit. Bahasan ini sudah kita bahas di edisi video kami sebelumnya. Jadi buat sahabat silakan menyimak kembali edisi video kami sebelumnya terkait dengan PDCA ini, terkait dengan kegiatan internal audit. Mungkin sekilas saya akan coba bahas beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan kegiatan di tahapan plan atau perencanaan. Jadi di tahapan perencanaan ini kita di sini ada yang namanya melakukan kegiatan penetapan resources atau sumber daya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menentukan terkait dengan pembuatan jadwal audit. Kemudian berikutnya adalah pemilihan audit team. Kemudian berikutnya adalah melakukan kontak audit team. Lalu berikutnya adalah pengarahan audit team dan pembuatan checklist. Ini yang dilakukan di tahapan plan. Kemudian untuk di tahapan do, rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah mulai dari kegiatan opening meeting atau pertemuan pembuka, lalu berikutnya adalah pelaksanaan audit, kemudian berikutnya adalah pembuatan laporan auditnya, dan yang terakhir kegiatan di tahapan do ini adalah melakukan closing meeting atau penutupan pertemuan. Kemudian berikutnya masuk ke tahapan cek. Di tahapan cek ini kegiatannya adalah yang pertama melakukan cek implementasi dari corrective actionnya. Lalu yang kedua adalah cek corrective action apakah sudah sesuai dengan NC-nya, dengan ketidaksesuaian yang ditemukan. Lalu yang berikutnya adalah cek efektivitas dari corrective action-nya. Itu yang dilakukan di tahapan cek. Kemudian berikutnya di tahapan action ini adalah improvement internal audit dalam kegiatan yang namanya rapat tinjauan manajemen. Jadi ini adalah
kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kegiatan atau aktivitas internal audit yang dipolakan dengan model PDCA. Baik, berikutnya adalah terkait dengan fase audit. Fase audit pun sama, sudah dibahas di edisi video kami sebelumnya. Jadi silakan buka kembali, simak kembali tayangan video edisi kami sebelumnya yang menjelaskan mengenai fase audit. Tapi mungkin nanti kita akan coba bahas apa sih yang dilakukan di fase audit walaupun secara singkat. Jadi di fase audit ini ada 3 fase yang akan dilewati selama kegiatan audit ini. Jadi fase pertama adalah pembuatan perencanaan audit. Kemudian fase kedua adalah pelaksanaan auditnya. Kemudian di fase ketiga adalah follow up dari hasil auditnya. Nah, ini adalah fase-fase yang ada di dalam kegiatan audit. Jadi ada 3 fase. Di fase 1 atau di perencanaan audit ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan perencanaan atau pembuatan jadwal auditnya. Lalu yang kedua adalah pemilihan audit tim. Yang ketiga adalah menghubungi organisasi yang akan diaudit. Kemudian yang keempat adalah pengarahan untuk audit tim. Dan yang kelima adalah pembuatan checklist audit jika diperlukan. Ini adalah fase 1 perencanaan audit yang dilakukan di dalamnya. Sementara di fase kedua atau di pelaksanaan audit, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama melakukan kegiatan opening meeting atau pertemuan pembuka. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan audit. Kemudian yang ketiga adalah membuat laporan audit, dan yang keempat adalah closing meeting. Ini beberapa kegiatan yang dilakukan di fase kedua, fase pelaksanaan audit. Dan yang akan dibahas pada edisi kali ini adalah kegiatan nomor 1 mengenai opening meeting. Oke, sahabat, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Tapi jangan lupa buat sahabat yang belum melakukan klik tombol subscribe, silakan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah dan nyalakan loncengnya. Baik, terkait dengan opening meeting, apa saja yang dilakukan di dalamnya, kita akan coba bahas. Yang pertama yang dilakukan pada saat sesi opening meeting ini adalah memperkenalkan tim audit. Jadi sahabat sebagai internal auditor, ketika menjadi seorang lead auditor, maka lakukan kegiatan nomor pertama ini adalah memperkenalkan tim audit yang datang ke satu lokasi auditi. Jelaskan siapa aja yang ikut dan yang terlibat dalam kegiatan audit ini. Lalu yang kedua adalah menguraikan ruang lingkup terkait dengan kegiatan auditnya, departemen, divisi, atau bagian mana yang dilakukan audit terkait dengan penerapan sistem manajemen ini. Lalu yang ketiga adalah menguraikan tujuan audit. Jadi sampaikan terkait dengan kegiatan sahabat datang ke satu lokasi auditi, tujuannya apa? Apakah audit itu untuk audit sistem manajemen atau untuk kegiatan yang lain? Jadi perlu ditekankan juga bahwa audit bertujuan untuk mengaudit sistem, bukan mengaudit orang. Jadi penyimpangan mengindikasikan adanya kelemahan pada sistem, bukan kesalahan kepada orangnya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan rincian proses audit terkait dengan apa, siapa, kapan, dan di mana, dan lain-lain. Ini dijelaskan pada saat di sesi opening meeting dan disampaikan ke auditi. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan atau poin-poin yang disampaikan pada saat melakukan kegiatan opening meeting. Baik, sahabat, tadi sudah kita paparkan mengenai poin-poin yang disampaikan pada saat melakukan kegiatan opening meeting. Namun, banyak dari sahabat yang belum paham apa sih yang dilakukan, kemudian teknisnya seperti apa, lalu contohnya seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bantu simulasikan kegiatan opening meeting ini
Jadi supaya sahabat mendapatkan gambaran bagaimana dan apa yang disampaikan pada saat melakukan kegiatan opening meeting ini. Dan buat sahabat yang belum menekan klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah dan nyalakan loncengnya. Baik sahabat, kita akan coba simulasikan kegiatan opening meeting ini. Di sini sudah ada poin-poin yang tadi sudah disampaikan, yaitu mulai dari pembukaan, kemudian perkenalan tim, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Di sini saya memberikan contoh apa sih yang dilakukan pada saat melakukan opening meeting di tulisan-tulisan yang dengan highlight berwarna kuning ini. Jadi nanti saya akan coba bacakan sesuai dengan poin-poin yang disampaikan pada saat opening meeting. Silakan sahabat menyimak. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian nanti prakteknya sahabat bisa melakukan improvisasi. Baik, saya akan coba melakukan opening meeting. Silakan disimak. Saya mulai. Selamat pagi atau siang Bapak dan Ibu. Mohon izin Bapak dan Ibu, sebagaimana komunikasi sebelumnya, bahwasanya kedatangan kami adalah untuk melaksanakan kegiatan audit internal. Nah, auditor yang bertugas untuk mengaudit ke departemen, divisi atau bagian Bapak dan Ibu adalah saya, Rasid Hendy, bersama dengan rekan saya, Bapak A. Adapun ruang lingkup dari kegiatan internal audit kali ini adalah melakukan pemeriksaan efektivitas penerapan terkait dengan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 di departemen atau divisi atau bagian Bapak dan Ibu. Tujuan audit ini adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 di tempat Bapak dan Ibu. Jadi, kami melakukan audit terhadap sistem, bukan terhadap orang. Adapun penyimpangan mengindikasikan adanya kelemahan pada sistem, bukan kesalahan pada orang. Nah, proses audit ini akan dilakukan oleh saya dan Bapak A. Untuk itu, maka kami akan melakukan pembagian tugas terkait dengan kegiatan audit ini. Saya akan berfokus kepada kegiatan di Project A, sementara Bapak A akan berfokus kepada kegiatan di Project B. Dan untuk tempat auditnya bisa semua di sini, semua bareng-bareng, atau bergantung kepada lokasi proses kegiatan dilaksanakan. Dan karena keterbatasan waktu audit, maka audit akan dilakukan secara sampling saja, tidak seluruh dokumentasi kami cek. Jadi mohon nanti tim auditi untuk dapat mempersiapkan dokumen yang akan kami cek, meliputi kebijakan, kemudian prosedur, bukti-bukti laporan kegiatan periode 3 bulan terakhir, beserta dokumen lainnya yang nanti akan kami cek. Adapun mengenai kategori temuan, hal ini sudah ditetapkan dalam prosedur audit internal. Jadi silakan nanti diulas kembali mengenai jenis temuan berdasarkan prosedur yang ada. Demikian opening meeting pendahuluan sebelum audit kita mulai. Apabila dari Bapak atau Ibu ada pertanyaan, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan mulai proses audit internal ini. Mohon untuk dibantu selama proses audit ini agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, itu adalah contoh yang dilakukan sahabat ketika menjadi internal auditor. Jadi silakan, ini adalah merupakan contoh, sahabat silakan melakukan improvisasi pengembangan dari contoh yang kami sampaikan ini, supaya nanti pada saat penyampaian opening meeting sahabat semua ketika menjadi internal auditor akan lebih luas, fleksibel, dan sesuai dengan kondisi di lokasi Bapak dan Ibu sahabat semua. Oke, ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Sampai jumpa di edisi kami yang berikutnya. Sampai jumpa.
Demikian bahasan topik video kami kali ini. Semoga sahabat semua mendapatkan pencerahan dan manfaat dari topik video kami kali ini. Dan ini adalah salah satu topik dari channel Rashid Handy ini. Jadi pastikan sahabat semua sudah menjadi sahabat dari channel Rashid Handy ini dengan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah. Dan pastikan nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan update terbaru terkait dengan topik-topik yang ada di channel Rashid Handy ini. Dan kami mengajak sahabat semua untuk menekan klik tombol like atau suka dan share atau bagikan topik tayangan video kami ini agar semakin banyak sahabat di luar sana yang mendapatkan manfaat terkait dengan topik video dari tayangan kami ini. Silakan kirimkan komentar Anda semua terkait dengan topik tayangan kami ini di kolom komentar yang ada di bawah. Dan termasuk bila mana sahabat menginginkan topik untuk diangkat di topik kami berikutnya, silakan juga tuliskan di kolom komentar. Semoga di tayangan berikutnya kami bisa menampilkan topik sesuai dengan harapan dari sahabat ini. Dan terus saksikan tayangan-tayangan video menarik kami lainnya. Dan terus tetap belajar, berbagi, bermanfaat untuk sesama. Kami akhiri, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.